Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Nation on Track Metro TV. Allah berfirman bahwa Al-Quran itu adalah sebuah kitab yang membahas dan menjelaskan segala sesuatu. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Sebuah kitab yang membahas tentang segala sesuatu. Iqra dalam konteks negara punya arti yang lebih luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, sebangsa dan setanah air, selamat datang di Nation on Track Metro TV. Adalah sebuah acara yang mengulas kisah-kisah peradaban masa lalu yang pernah berhasil di zamannya, yang dipimpin oleh para nabi melalui wahyu. Karena itu pemirsa, 1 bulan penuh Ramadan ini perlahan-lahan kita bahas dari satu persatu sehingga mencapai sebuah negara baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Namun sebelumnya kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga Allah meridhoi. Pemirsa, Al-Quran bukanlah sekedar sebuah kitab yang membahas tentang puasa saja, atau yang membahas tentang yang kecil-kecil, tetapi yang besar pun dibahas oleh Al-Quran. Maka Allah berfirman bahwa Al-Quran itu adalah sebuah kitab yang membahas dan menjelaskan segala sesuatu. Mas Ayub, dibuka surat Yusuf ayat 111. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi qasasihim 'ibratun liulil albab. Ma kana hadisan yuftara walakin tasdiqan alladhi bayna yadayhi wa tafsila kulli syai'in wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Artinya, sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal, tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. pemirsa, ternyata Al-Quran tidak hanya membahas hal-hal yang kecil saja, tetapi Al-Quran pertama yang terpenting adalah contoh kisah-kisah masa lalu. Yang kedua, Al-Quran menjelaskan segala sesuatu. Maka pemirsa di rumah, Al-Quran sebagian besar adalah sebuah kitab yang di dalamnya berisikan sebuah peradaban, sesuatu yang besar. Maka peradaban yang dipergilirkan oleh Allah, kejayaannya dan kehancuran, semua ada di situ. Dan para nabi adalah pelaku-pelaku daripada wahyu itu. Karena itu pemirsa, kita siapkan di rumah masing-masing Qur'annya. Kita buka dalam 1 bulan Ramadan penuh ini, agar supaya kita nanti mempunyai atau mendapat sebuah pengajaran, mendapat sebuah pelajaran yang kita terapkan untuk bangsa dan negara melalui sebuah kisah-kisah masa lalu yang pernah berjalan dan sukses di zamannya. Ternyata Al-Quran tidak hanya mengurus sesuatu yang kecil, tetapi juga mengurus sesuatu yang besar. Dari pribadi, keluarga, lingkungan, bangsa dan negara. Hari ini kita lanjutkan untuk kemudian kita mencontoh kesuksesan masa lalu para nabi, yaitu bagaimana cara membuat sebuah negara, nation yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, seperti yang pernah berjalan ke Madinah, Masjid Haram dan Masjid Aqsa. Tetapi sebelum itu kita bahas, pemirsa, saya ingin ceritakan sedikit tentang Ahmad bin Abdullah, yang ketika itu beliau harus tahanut. Tahanut, jeda atau introspeksi diri. Beliau berada di Gua Hiro. Ngapain di Gua Hiro? Dan apa yang menjadi keyakinan beliau bahwa harus tahanut, introspeksi diri di Gua Hiro karena melihat sebuah tata negaranya yang makin mengalami kesulitan. Mas Ayub, dibaca surat 18 ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusan kamu. Tuhanmu menyediakan rahmat dan mempermudah urusan bagimu di dalam gua itu. Ahmad bin Abdullah ketika itu harus tahanut karena melihat suasana situasi negerinya yang begitu rumit. Perampokan di mana-mana, pembunuhan di mana-mana, dan bahkan korupsi di mana-mana. Maka Ahmad bin Abdullah harus tahanut, harus jedah diri. Kenapa negeri ini menjadi seperti ini? Maka Jibril datang, Iqra bi ismi rabbik. Baca aturan Tuhanmu. Baca isme Tuhanmu. Karena bagaimanapun kambing tidak akan bisa dipimpin oleh kambing, tapi oleh gembala. Manusia dengan wahyu. Sementara ini, apa yang dilakukan oleh DPR ketika itu, ro'yu yang dilaksanakan. Apa itu ro'yu? Ro'yu adalah sebuah kebenaran yang diambil dari sudut pandang pribadi dan kelompok, yang membuat kebenaran itu nisbi. Nah, kemudian Ahmad bin Abdullah setelah mendapat wahyu itu, menjadi seorang nabi yang harus melaksanakan wahyu. Ro'yunya ditinggalkan, kalaupun ada hanya sedikit, tapi wahyu lebih banyak. Kita ambil pelajaran itu untuk kita jadikan ya, negeri ini menjadi sebuah negeri yang berdasarkan wahyu. Kemarin sudah kita bahas tentang bagaimana Ahmad bin Abdullah harus tahanut di sebuah gua. Tentu hari ini berbeda, lanjutan daripada itu. Ngapain di gua? Jibril menyampaikan wahyu. Iqra bi ismi rabbik. Mas Ayub dibaca surat 96 1-5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Dia, maka pemirsa sebangsa dan setanah air, Allah sangat rohim untuk memberikan pelajaran kepada manusia yang tidak diketahui. Maka siapapun orangnya yang tidak tahu manajemen Tuhan di dalam mengolah sebuah peradaban akan bermasalah kalau tidak melihat wahyu yang telah diajarkan. Maka pembelajaran wahyu untuk merubah suatu peradaban tentu harus kita ambil pelajaran mulai hari ini. Nah, ternyata Ahmad bin Abdullah sebelum menjadi nabi pun mengalami satu persoalan, yaitu beliau ditegur dalam tanda kutip, diajarin oleh Jibril bahwa ro'yu harus lebih kecil daripada wahyu. Ro'yu adalah sebuah kebenaran yang diambil dari sudut pandang pribadi dan kelompok. Tapi wahyu adalah sebuah kebenaran yang datangnya dari langit yang pasti diterima oleh manusia secara universal. Maka Nabi Muhammad setelah itu harus Iqra. Iqra, bacalah. Membaca dengan utslu beda. Iqra dengan utslu beda. Kalau Iqra membaca yang lebih besar. Kalau utslu hanya membaca huruf. Iqra di dalam konteks negara mempunyai arti yang lebih luas, yaitu mempelajari tentang sosiologi, mempelajari tentang ekonomi, dan mempelajari yang lain. Sehingga bangsa ini yang sudah baik akan menjadi lebih baik jika apa yang dilakukan atau yang kita lakukan hari ini diajarin Allah. Karena Allah sudah berfirman, kuajarkan kepadamu yang tidak kamu ketahui. Maka dengan wahyu nantinya akan kita ketahui hal-hal yang selama ini kita tidak tahu. Dan kita harus jujur mengatakannya. Maka sudah waktunya wahyu lebih kuat dari ro'yu. Yang kemudian Indonesia ke depan, ya tanggung jawab kita bersama. Bukan dikritisi, tapi dicarikan solusi. Kemarin sudah kita bahas hal-hal yang menyangkut. Pertama, bahwa Al-Quran itu ternyata pemirsa 70% berisikan peradaban. Kemudian sudah kita bahas pada hari kedua tentang bagaimana
Ahmad bin Abdullah harus tahanut ke sebuah gua, namanya Gua Hiro. Lalu yang ketiga, pemirsa, sudah kita bahas bahwa ternyata kesalahan bangsa Arab ketika itu, ra'yu lebih besar daripada wahyu. Yang kemudian, akhirnya Nabi Muhammad Rasulullah mendapat wahyu, yaitu untuk melaksanakan Iqra. Nah pemirsa, apakah Iqra yang dilakukan oleh beliau? Maka disinilah pemirsa pasti pernah mendengar ada fase Makiyah dan ada fase Madaniyah. Mas Ayub, disiapkan. Allah berfirman di Al-Maidah ayat 50. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afa hukmal jahiliyyati yabghuna wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Artinya, apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? pemirsa, ada dua hukum yang disuruh memilih untuk kita semua. Yaitu yang pertama, hukum jahiliyah. Pola pikir manusia di dalam mengambil segala keputusan. Tetapi hukum Allah lebih kepada wahyu yang harus dilaksanakan. Di mana Rasulullah membagi ada dua fase. Fase Makiyah yang menyangkut persoalan tauhid. Dan fase Madaniyah yang menyangkut persoalan hukum. Tauhid ini, pemirsa, diturunkan di sana ada 87 surat. Sedangkan di hukum atau Madaniyah hanya ada 27 surat. Sehingga total 114 surat. Fase tauhid adalah diprioritaskan untuk bagaimana mencetak pola pikir manusia terhadap tanggung jawabnya. Di mana dia dilahirkan di bumi. Maka di tauhid ini lebih kepada satu, membahas dari mana manusia berasal. Yang kedua, untuk apa manusia diciptakan. Dan yang ketiga, bakal mau kemana. Setelah manusia memahami ini, maka dia pasti akan membuat sebuah hukum. Tidak mungkin hukum bisa berjalan tanpa orang itu punya tauhid. Maka di dalam tauhid itu perlu basmalah. Basmalah ada 3. Di mana Iqra mempunyai 2 fase. Yang pertama adalah fase Makiyah. Dan yang kedua, fase Madaniyah. Fase Makiyah lebih kepada urusan tauhid. Dan fase Madaniyah lebih kepada hukum. Tauhid di sini diartikan bahwa lebih besarlah. Makiyah itu mengajak manusia agar supaya mereka memahami sesungguhnya dia dari mana berasal, untuk apa diciptakan dan bakal mau kemana. Untuk kemudian membuat mereka mengerti akan tanggung jawab. Kenapa dilahirkan di bumi ini? Di fase Makiyah ini Iqra Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Yang pertama adalah dari mana manusia berasal harus dimengerti oleh seluruh umat, khususnya sahabat di kanan kiri beliau. Dari manakah manusia berasal? Manusia berasal dari air. Tapi sebelumnya Allah mempunyai 7 proses. Allah membuat desain. Yaitu yang pertama, konsep itu sendiri. Yang kedua, Allah ciptakan energi. Yang ketiga, Allah ciptakan planet. Yang keempat, Allah ciptakan flora. Yang kelima, Allah ciptakan fauna. Dan yang keenam, Allah ciptakan manusia. Ketujuh, Allah bersemayam di atas ars. Artinya apa? Bahwa proses penciptaan manusia bukan main. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kau dustakan? Mas Ayub, surat Ar-Rahman, ayat 10 sampai 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluknya. Di bumi itu ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang, dan biji-bijian yang berkulit, dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kau dustakan dalam proses penciptaan alam semesta dan manusia itu sendiri. Maka manusia dilahirkan di bumi ini tentu harus tahu apa tugas-tugas kita atas penciptaan itu. Banyak manusia tidak sadar tentang ini.
sehingga tidak punya sedikit pun daya juang. Maka ketika kita mengerti dari mana kita berasal, tentu kita akan mensyukuri nikmat Tuhan. Apa bentuk rasa syukur itu? Yaitu manusia harus bertanggung jawab di mana dia dilahirkan di atas kapling itu. Dari lingkungan terkecil, keluarga, RT, RW, lurah, camat, bupati, gubernur, dan nasional. Karena itu pemirsa, manusia harus tetap bertanggung jawab. Bukti orang beriman ketika dia bertanggung jawab kepada kaplingnya. Ikuti selanjutnya pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, sebangsa dan setanah air. Jumpa kembali di Nation on Track Metro TV. Pemirsa, kemarin sudah kita bahas bahwa di fase tauhid atau fase makiyah, dari mana manusia itu berasal? Allah ciptakan langit dan bumi ini dengan 6 masa plus 1 atau 7. Pertama, Allah bikin konsep. Yang kedua, energi. Ketiga, planet. Keempat, flora. Kelima, fauna. Keenam, manusia. Kemudian Allah yang ketujuh, bersemayam di atas ars. Berarti di sini ada unsur planet. Ada unsur flora. Di mana sebelum flora, sebelum planet adalah energi. Allah ciptakan energi yang pertama, api kemudian menjadi air. Dan dari air jadilah kehidupan. Flora, fauna, yang itu dimakan oleh manusia. Menjadi sperma. Maka manusia itu diciptakan dari air. Atau air sperma. Di mana air sperma itu dulunya adalah flora dan fauna yang dimakan orang tua kita. Yang berada di kanan kiri kita ini. Mas Ayub, dibuka surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian sucilah Allah, pencipta yang paling baik. Pemirsa, berarti manusia berasal dari saripati yang tadinya bisa sayur, bisa nasi, bisa telur, bisa ayam, karena flora dan fauna. Maka kemudian timbullah sebuah sumpah. La uksimu biadal balad, wa anta khilum biadal balad. Demi negeriku. Karena di situ flora dan fauna yang menjadikan kita. Maka kemudian hari ini pemirsa, untuk apa kita diciptakan? Kita harus bertanggung jawab dengan lingkungan, ekosistem yang ada di tempat kita. Karena itu bahan baku untuk menjadikan kita hari ini. Karena itu pemirsa, tidak bisa tidak beribadah kepada Allah ketika manusia itu memahami dia dari mana berasal. Dan dia tahu untuk apa diciptakan. Tentu diciptakannya untuk memelihara alam semesta yang berada di kanan kiri dia. Maka pemirsa, semua para nabi mengajak manusia yang belum paham akan ini dengan wahyu. Bahwa kamu dulu berasal dari lingkunganmu sendiri. Pemirsa, kemarin sudah kita bahas bahwa ternyata manusia itu dari saripati berasal dari tanah. Ya, dari dedaunan, dari hewan yang dimakan orang tua kita menjadilah nutfah atau ini di kanan kiri kita ini. Yang ingin saya tanyakan bukan yang ini. Pemirsa, pada 100 tahun yang lalu, sudahkah kita berada di bumi ini? Belum ada. Pada 100 tahun yang akan datang, masihkah kita berada di bumi ini? Belum tentu. Atau barangkali tiada. Dan kita belum pernah minta dilahirkan di bumi ini. Kalau dulu kita tidak ada, sebentar lagi kita tidak ada pula. Dan kita belum pernah meminta untuk dilahirkan di bumi ini. Siapakah kita? Maka kemudian Allah berfirman, pikirkan. Surat Maryam ayat 67.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awala yadhkurul insanu anna khalaqnahu min qablu wa lam yaku syai'a. Dan tidakkah manusia itu memikirkan bahwa sesungguhnya kami telah menciptakannya dahulu, sedang ia tidak ada sama sekali. Jadi dahulu kita tidak ada sama sekali, pemirsa. Artinya ada satu kekuatan besar yang tersistem, yang menyengaja dan memperhitungkan kita untuk dilahirkan di tempat ini. Maka kekuatan yang sudah tersistem, yang maha besar itu, menaruh manusia pada kepentingan yang sudah terperhitungkan. Ada yang di Arab, ada yang di Eropa, dan ada yang di Indonesia. Maka pemirsa, tentu ada maksud Sang Pencipta untuk menaruh manusia di Arab, manusia di Eropa, dan manusia di Indonesia. Maka sumpahnya sekali lagi, tetap la uqsimu bihadzal balad wa anta hilum bihadzal balad. Demi negeriku, aku bersumpah, karena aku dan keluargaku berada dalam itu. Pada fase makiyah ini, Rasulullah menekankan manusia untuk mengetahui dirinya sendiri. Man arafa nafsah faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang tidak mengenal dirinya, dia tidak akan mengenal Tuhannya. Maka pemirsa, tidak bisa tidak, kita harus tahu kenapa kita dilahirkan di Indonesia. Kenapa ada yang dilahirkan di timur, dan kenapa ada yang dilahirkan di barat. Tentu nanti kaitannya ada, apa itu Darussalam, apa itu Firdaus, dan apa itu Aden. Manusia harus mengerti apa yang sesungguhnya diri dia itu. Manusia dilahirkan harus mengerti apa maksud Tuhan melahirkan manusia itu. Sehingga Allah berfirman, pikirkan, kamu dulu tidak ada, hari ini ada, dan yang akan datang tiada kembali. Berarti kita sedang mewakili siapa? Yang dulunya tidak ada, kemudian ada dan tidak ada. Berarti ada satu kekuatan besar yang harusnya diwakili ini. Karena itu Allah, Sang Maha Besar, menciptakan manusia dengan satu proses pemahaman. Dan fase ini namanya fase makiyah atau fase tauhid. Manusia dipahamkan akan dirinya. Dari mana diciptakan dan untuk apa dan bakal mau kemana. Maka Rasulullah memahamkan manusia di fase ini bukan main, luar biasa, 13 tahun. Manusia harus paham dari mana manusia berasal, sehingga dia akan tahu tugas-tugas dia. Maka pemirsa, di fase makiyah ini, seluruh atau hampir sebagian besar disebut sebagai hai manusia. Tanya hai manusia. Ya ayuhan nas, bukan ya ayyuhalladzina amanu, belum beriman. Ya, belum beriman. Nanti ada fase sehingga manusia beriman. Maka kemudian turun, tidak kuciptakan kamu kecuali hanya merahmati alam. Surat Al-Anbiya ayat 107. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Artinya, dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Dan kami tidak mengutus kamu melainkan hanya only merahmati alam. Yang di dalamnya alam itu, ya alam itu sendiri dan manusia. Maka manusia diciptakan dengan berbagai kesulitan itu, tujuannya satu, untuk merahmati alam dan manusia itu sendiri. Barang siapa yang hidupnya tidak pernah merahmati alam, barang siapa yang hidupnya tidak pernah merahmati manusia, berarti sesungguhnya dia tidak mengerti akan hakikat hidup itu sendiri. Maka pemirsa, ketika ada manusia yang mampu merahmati alam, dia baru disebut sebagai khalifah. Maka Metro TV terus akan membongkar ke depan ini khalifah itu apa. Yang sehingga nanti kita hidup di bumi pertiwi ini, yang tadinya mengambil pelajaran pada wahyu yang pernah berjalan di Arab, di Israel, di beberapa tempat yang lain, nanti akan kita ambil sebagai sebuah pelajaran di tempat ini. Pemirsa,
Kemarin sudah kita bahas tentang rahmatan lil alamin itu apa? Bahwa manusia oleh Allah diciptakan hanya merahmati alam semesta atau semesta alam. Alam ada dua, yaitu alam itu sendiri dan manusia. Maka bukti daripada seseorang sedang merahmati alam, tentu orang itu punya hati dan pikiran, punya mindset untuk memikirkan alam itu sendiri dan manusia. Maka Allah berfirman, jangan sampai ada di antara kita apapun agamanya, apapun ritualnya, ketika mereka melakukan satu kerusakan di muka bumi, persoalannya menjadi lain. Allah berfirman di Asy-Syu'ara 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya, dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. Dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan, apapun agamanya. Karena tugas manusia diciptakan oleh Allah dari saripati berasal dari tanah. Di mana saripati itu ada di kanan kiri kita, ada di lingkungan kita, menjadi sebuah ekosistem hari ini. Maka barang siapa yang melakukan kerusakan, dia akan bermasalah dengan Tuhannya. Maka pemirsa, kita hidup di muka bumi ini harus menjaga lingkungan. Hari ini kita bahas lingkungan dulu, besok akan kita bahas tentang manusia. Karena rahmatul alamin ada dua, yaitu kepada lingkungan alam dan kepada manusia. Kepada alam, pemirsa, udara yang kita hirup berasal dari fotosintesa matahari dengan pepohonan, dengan dedaunan. Di mana manusia ketika tidak mampu mendapat pasokan udara 3 menit saja, manusia itu akan meninggal dunia. Maka udara harus dijamin pasokannya. Menjamin pasokan udara harus melakukan penanaman pohon, harus melakukan penghijauan di kanan kiri kita. Maka Nabi Muhammad memahamkan ini kepada manusia agar supaya manusia bertanggung jawab dengan alam. Kenapa? Karena manusia membutuhkan udara. Udara itu jika harus kita bayar 1 liter kurang lebih 9.500 rupiah. Di dalam 60 tahun dibutuhkan 800 miliar. Dan nitrogen belum yang lain dibutuhkan total dalam 60 tahun. Yang apabila itu harus kita bayar, maka kita harus bayar kepada Allah. Hampir 3 triliun manusia harus membayar itu. Karena itu adalah produksi alam. Baik alam maupun manusia harus kita rawat. Karena itu besok kita bahas tentang bagaimana merahmati manusia. Bahwa rahmatul alamin itu ada dua minimal, yaitu alam dan manusia. Alam, kita harus mengetahui bagaimana tanggung jawab kita kepadanya. Maka kemudian kemarin sejenak kita memperhitungkan bahwa manusia hanya 3 menit mampu untuk tidak bernafas. Sedangkan udara itu adalah hasil produksi dari fotosintesa matahari kepada dedaunan. Maka barang siapa yang tidak melakukan perawatan dan pemeliharaan terhadap alam atau daun, sesungguhnya itu sedang mengurangi daripada nafas itu sendiri. Hari ini sebagai janji kemarin pemirsa, kita bahas merahmati manusia. Sekali lagi, merahmati manusia. Tentu ini lebih sulit daripada sekedar merahmati alam. Karena manusia punya akal dan manusia bergerak. Dan yang kita khawatirkan, seperti yang pernah terjadi di zaman Nabi Muhammad, mengajak manusia untuk menyingkirkan baju, membela orang lemah. Karena banyak orang lemah yang harus satu persatu kita deteksi persoalannya. Maka Allah berfirman di surat An-Nisa ayat 75. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan membela orang-orang yang lemah, baik laki-laki, wanita-wanita maupun anak-anak yang semuanya berdoa, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini yang zalim penduduknya, dan berilah kami pelindung dari sisi Engkau, dan berilah kami penolong dari sisi Engkau. Pemirsa, banyak orang lemah yang harus kita pikirkan. Ada lemah ekonominya,
ada lemah pendidikannya, ada lemah mentalnya, dan bahkan bisa di antara mereka lemah hukum. Bisa lemah hukum dalam arti kata hukum tidak bisa berjalan dengan semestinya. Maka Rasulullah mengajak manusia, singsingkan bajumu. Ayo, kapan? Bangkit, bangkit. Kapan orang lemah ini kemudian tidak merasa didolimi? Maka kemudian Rasulullah dari hari ke hari mengajak manusia makin hari semakin mantap keimanannya. Kita dipahamkan dengan jati diri manusia. Kita dipahamkan dengan proses penciptaan alam. Kita dipahamkan dengan proses penciptaan manusia itu sendiri. Dan bahkan kita dipahamkan dengan tanggung jawab manusia kepada alam dan manusia kepada manusia. Di sana akan kita lihat, kita inventarisir kelemahan-kelemahan penduduk satu negeri. Maka Rasulullah berjalan di pasar-pasar. Berjalan di pasar-pasar artinya melihat keramaian. Bukan berarti ramai dalam tanda kutip, tetapi di sana manusia-manusia yang membutuhkan. Nanti akan kita bahas lebih detail, pemirsa. Jangan tinggalkan Nation on Track Metro TV. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.